Halo teman-teman, izinkan saya untuk buka sesi video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman saya sekalian. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Isbullah Isregar, berasal dari Universitas Sumatera Utara. Hari ini membuka sesi video juga sekaligus yang akan perkenalkan teman-teman saya kepada teman-teman sekalian. Yang pertama ada Mas Nathan. Mas Nathan selaku ketua dari kelompok 3 kami. Mas Nathan berasal dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yang juga Mas Nathan akan menjelaskan toolsnya yaitu DIK. Yang kedua ada Mbak Indah Nurabadani Ali. Mbak Indah ini berasal dari STMIK Amik Riau. Mbak Indah akan menjelaskan tentang toolsnya Reconic. Yang ketiga ada Mbak Ansela Rante. Mbak Ansela Rante akan menjelaskan tentang Vocatus. Oh ya teman-teman, Mbak Ansela Rante ini berasal dari Universitas Katolik de la Salle, Manado. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman menyaksikan video kami sampai habis, karena ini salah satu informasi yang berguna bagi teman-teman sekalian jika ingin menambah informasi. Oke, see you, keep watching. Perkenalkan, saya Nathan Nurdadansyah, mahasiswa PMM di Universitas Amikom Yogyakarta. Saya mengambil mata kuliah Ethical Hacking. Di sini saya akan mempraktikkan penggunaan footprinting dengan menggunakan tools DIK atau Domain Information Grouper. Nah, DIK ini merupakan sebuah alat yang berbasis command line untuk memindah informasi tentang DNS name server seperti itu. Untuk penggunaannya sendiri, DIK ini tergolong mudah. Pertama, kita harus menginstal DIK terlebih dahulu dengan cara installnya yaitu seperti ini, sudo apt install DNS utils seperti ini. Itu untuk di Ubuntu dan turunan Debian. Nah, berhubung saya menggunakan Kali Linux, DIK sudah terinstall di sini. Nah, untuk memanggilnya kita bisa dengan memasukkan dulu ke dalam super user menggunakan sudo su. Saya masukkan passwordnya di sini. Nah, setelah saya masuk ke super user, di sini saya tinggal memanggil DIK -h untuk mengetahui perintah-perintah yang ada di DIK. Seperti itu. Nah, di sini muncul perintah-perintahnya. Lalu selanjutnya saya akan mencoba melakukan information grouper, melakukan DIK kepada sebuah domain seperti ini, DIK SMPN2 Sindang Agung sch.id. Nah, di sini akan muncul pada baris pertama ini menandakan output versi DIK yang kita gunakan. Saya di sini menggunakan versi DIK 9.16.15 Debian. Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu dari bagian global code answer ini. Nah, bagian ini mencakup rincian teknis tentang jawaban yang diterima dari otoritas yang meminta DNS server. Pada baris pertama adalah headernya dan termasuk tindakan yang dilakukan oleh DIK dan status tindakannya. Di dalam ini statusnya adalah no error ini. Lalu pada bagian output ini nanti bisa dihapus dengan kita menambahkan plus no comment seperti ini. Misalkan di sini saya akan melakukan kembali ke SMP Negeri 2, lalu saya tambahkan no comment seperti ini. Nah,
Oke. Selanjutnya pada bagian ketiga ada question section. Ini ditampilkan secara default hanya pada versi yang lebih baru sebenarnya. Nah, selanjutnya ada bagian question section. Nah, question section ini merupakan bagian di mana Dik menunjukkan query atau pertanyaan kita. Jadi saya melakukan scanning kepada SNPN 2sendangkung.sj.id seperti itu. Lalu selanjutnya pada bagian answer section, di sini pada bagian Dik yaitu memberikan jawaban kepada kita. Nah, jawabannya adalah domain SNPN 2sendangkung.sj.id ini beralamatkan pada 194.233.72.245 gitu. Ini untuk record DNSA-nya seperti itu. Nah, lanjutnya pada bagian query time, di sini merupakan statistik tentang query pada Dik tersebut. Jadi di sini kita membutuhkan waktu berapa, terus servernya kita itu berapa, dan dilaksanakan pada kapan, tertera di sini seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan clear perintahnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail. Di sini saya coba Dik SNPN 2sendangkung.sj.id, saya tambahkan plus noal dan plus answer. Nah, di sini saya mendapatkan informasi yang inti saja, yaitu SNPN 2sendangkung domain ini ada pada alamat sekian gitu. Lalu selanjutnya saya akan melihat informasi text record dengan perintah Dik, yaitu caranya adalah dengan Dik spasi plus cmd. Lalu saya akan melakukan record kepada SNPN 2sendangkung. Oke, selanjutnya saya akan melakukan saya akan mencoba melihat informasi txt record dengan perintah Dik, yaitu saya dengan cara seperti ini. Dik spasi domain yang akan kita tuju SNPN 2. Lalu saya masukkan di sini txt supaya saya mendapatkan informasi intinya saja. Saya tambahkan noal dan answer. Di sini timeout. Saya coba lagi. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya praktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Iman Ramadhani Ali. Saya berasal dari STEM Riau. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu tools yang digunakan pada reconnaissance atau untuk pengintaian, yaitu Record Engine. Record Engine merupakan salah satu tools yang dibuat atau dibangun menggunakan bahasa Python.
Recon Engine ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk menguji kerentanan suatu sistem. Di sini Recon Engine ini biasanya berbasis web ya. Sebelum kita melakukan suatu reconnaissance atau pengintaian, kita terlebih dahulu menginstal Recon Engine-nya pada perangkat kita. Di sini saya melihat atau saya menggunakan tutorial dari hackertarget.com untuk menginstal Recon Engine-nya. Ini kita bisa lihat pip install dari GitHub ya, Recon Engine-nya. Kemudian kita akan melakukan suatu pengintaian itu terlebih dahulu dengan menginstal modul pada Recon Engine-nya. Langsung saja, terlebih dahulu saya akan memanggil Recon Engine. Oke. Di sini saya ingin melihat isi dari modulnya. Modulus, kita akan mencari modulnya apa aja yang terdapat pada Recon Engine ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada Voice Miner, Hacker Target, Netcraft, Spicer, Subdomains. Kita akan menggunakan Hacker Target untuk melakukan pengintaian pada targetnya. Terlebih dahulu kita akan memasukkan Hacker Target ke dalam modul itu modulus load Hacker Target. Oke. Di sini saya akan di sini akan saya hacker target yang akan saya lakukan, yang akan saya intai yaitu web kampus saya. Option set search sar.ac.id. Oke, akan saya input. Ini sudah masuk ke dalam modul, kemudian kita akan jalankan. Oke, dapat kita simpulannya terdapat 30 host pada web start.ac.id. Sekian dari saya, dan terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke bagian tools Dig untuk pencarian DNS-nya pada Linux. Jadi Dig itu apa? Jadi Dig itu Domain Information Grouper. Jadi tools ini itu gunanya bisa dapat nama server DNS-nya atau kita bisa mendapatkan semacam informasi mengenai alamat hostnya, mail exchange-nya, ataupun nama servernya. Jadi jadi di sini kita pakai Kali Linux versi terbaru, Kali Linux 2021. Kemudian kita langsung saja. Nah, untuk mengetahui apakah Dig-nya sudah terinstall ke dalam Kali Linux-nya itu, kalau untuk cuma pengecekan itu kita masukkan query-nya seperti ini. Kemudian berhubung v. Kalau dia menampilkan pesan Dig kemudian comment not found, itu berarti
tidak ada installnya di dalam sistem sini. Jadi kalau misalnya muncul pesan tersebut berarti tooldignya itu tidak ada pada Kali Linux-nya. Contohnya kalau misalnya dapat pesan comment comment not found, itu berarti tidak ada. Tapi kalau di sini tidak ada muncul pesan comment not found, dan contohnya di sini muncul Debian, berarti Big-nya sudah ada terinstall. Itu contohnya. Jadi sekarang kita masuk ke bagian untuk mengambil suatu informasi tentang alamat IP-nya pada suatu domain tertentu. Misalnya kita contoh mencari alamat IP pada domain Linux. Jadi query-nya itu seperti ini, kemudian kita mencari Linux, jadi org. Nah, bagian untuk baris pertama ini bagian apa yang sudah, maksudnya bagian yang terinstall dalam Kali Linux ini. Jadi Big-nya itu yang versinya itu 9.16.11 yang Debian. Kemudian bagian sini, bagian header-nya itu ialah bagian perincian teknis. Itu sudah termasuk opcode-nya. Jadi kalau di sini ada statusnya no error, berarti tidak ada masalah dalam permintaan untuk diminta melayani pada otoritasnya. Jadi di sini kita dapat di sini ID-nya 5846, kemudian query-nya 1, yang sudah ada 2, authority-nya 0, kemudian additional-nya 1. Kemudian di bagian sini, ini bagian intinya, bagian alamat IP yang ingin kita cari ya, atau ingin dapat gitu. Jadi kalau untuk Linux-nya alamat IP-nya itu ialah 104, kemudian 21 62 194. Kemudian kalau untuk saya langsung hanya jawaban singkat, tidak banyak seperti ini, cuma langsung outputnya itu langsung alamat IP-nya gitu. Jadi query-nya itu seperti ini. Ini misalnya contoh domainnya itu, saya contoh Instagram. Kemudian short, tambahkan short. Kalau untuk menampilkan yang hanya jawabannya. Jadi ini alamat IP-nya itu 31.13.66.174. Begitu juga untuk selain Instagram, misalnya WhatsApp atau Twitter atau aplikasi lainnya, atau alamat domainnya itu terserah. Kemudian kalau ingin jawaban detailnya misalnya lebih terperinci gitu, itu kita masukkan query-nya itu seperti ini. Contoh Instagram kemudian tambah no all, kemudian ini ya. Kemudian kalau untuk misalnya kita untuk mencari informasi tentang suatu domain, tapi kita menggunakan nama server tertentu. Misalnya kita
cari misalnya domainnya WhatsApp, kemudian kita pakai nama servernya itu Google. Nama servernya Google itu kan 8.8.8.8. Jadi langsung saja misalnya ik, kemudian WhatsApp, kemudian tambahkan simbol @ kalau untuk memasukkan atau menggunakan nama server. Tadi kan kita ingin memakai nama servernya Google, jadi servernya Google itu kan 8.8.8. Yang Instagram ini kenapa connection time out. Apa yang salah? Oh, berarti kita salah masukkan domainnya. Jadi seperti ini, misalnya kita contoh ingin mencari informasi tentang domainnya Instagram, kita pakai nama servernya Google itu 8.8.8, maka akan muncul seperti ini. Jadi ya. Kemudian A ini artinya alamat IP. Kalau untuk mencari nama canonical-nya itu Cname atau Cname atau spellnya itu CNAME atau CNAME. Kemudian kalau kita ingin mencari text recordnya itu TXT. Kalau untuk mail exchanger-nya itu MX, dan kalau untuk mencari nama servernya itu NS. Jadi kesimpulan untuk ToolsDig ini itu dengan ToolsDig ini kita bisa mendapatkan informasi tentang alamat DNS-nya, atau bisa membacakan masalah terkait DNS-nya. Sekian.